لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومثل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا اللهم بحق محمد الذي هديت به الناس وجلوت به الأغلاس وبحق عمر العطاس وما حواه كتاب القرطاس أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد القائم بالحق بين الناس أن تنزل بأعدائنا كل بأس وتقطع منهم كل رأس وتنزلهم منزلة القائد لا مساس ولا تخلفهم بعد الهلاك والإفلاس والبغض والطرد والإبلاس ومثل على سيدنا محمد صلاة تخبرنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت والزنة ما علمت وملء ما علمت رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para tokoh, para sepuh. Tangkau dimin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Dan kita aturan kencaran pun pengajian bagusan sarang Al-Fatihah. Kita haturkan deka ajunan pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sedaya keluarga-keluarga sareng sahabat-sahabat beliau. Raji-raji epon, patar-patar turunan epon, keluarga dalam epon, para tabi'in, mentabi'it tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iyah, guru-guru badan muslimin, guru-guru data saki, bangsa laki maupun bini. Pada datang ke bangsa jemaah, cetakan kenalan, modern sadar batan oleh stajah. Orang yang suka baik fokus dapatan oleh stajah, orang satu tolong nak siapa entah dapatan oleh stajah. Orang yang ngatarin ganjaran kefokusan ke aku dapatan oleh stajah. Orang yang tawassul ke labatan oleh stajah. Orang yang baik fokus dapatan oleh stajah. Dan stajah umat Islam, laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Gideon sampai lagi kartunya. Kita khususkan dekat Bapak Haji Amin bin Atro Lengkong Beragung Guluk-Guluk Sumenep sampai tinggal dunia malam Kamis tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juga kita haturkan dekat almarhum Hasan alias Pak Nur Beturi pada mau Pamekasan sampun tinggal dunia hari Selasa tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Malmata sedayana separah tersitusan yang bertara mendapat apapun. Selamat dari siksa Allah. Tentu yang ahli surga setengkih. Dari dana Allah oleh kelampuan Allah oleh belas kasih sayang Allah. Dari pertolongan Allah oleh perlindungan Allah. Oleh ma'ana bagi ilahin Allah. Oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat para ulama, para ulia, para syuhada, para salihin, para guru, para pengusaha. Bermanfaat kelaban gengeng barokah, barokah pun saya sebut malam mater petang kulistajah serang anak-anak foto petang kulistajah. Keluarga petang kulistajah santri petang kulistajah jemaah petang kulistajah orang Indonesia tawasul kelaban petang kulistajah orang Sumatera penceran kefokusan aku petang kulistajah.
Mata seterusnya senantiasa mendapatkan keridhaan, kelampaan, pengampunan, sarang belas kasih sayang pun Allah, mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, ayu, kifayah, himayah pun Allah. Mematerkan dalam topik senang hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Terkena jalan depan beratun Allah. Daripada kecemburan, kekompiran, kepungan, kebahagiaan sejak akhirat. Dijauhkan dari kesusahan, kesempekan, keselepan. Alamat dari pepat majar watang kalaban kempang, Ibrahim tak putuk alfi otang, Ibrahim sudah dia berjalan potang bawah tangan. Muka-muka Ibrahim jumpa rezeki oleh rezeki sehalal sebarokah. Muka-muka Ibrahim husnul khatimah. Ibrahim lancang umur mata kalau mendakan Nabi Allah. Lancang umur itu menjunjung tinggi agama Allah. Ibrahim sehat, pada selamat. Aman dari cobaan, dari musibah, dari belai, dari bencana, malapetaka. Selamat dari petana-petana, selamat dari kedolim dan sedolim, dari tingkir telepon dan setelep. Lanyala dan selanyala, ganggu, selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, lopan ate, matin ate. Ibrahim kaki menepat Islam. Bisa memperjuangkan agama Allah. Kemudian dalam pada Rasulullah. Macaki perjuangan para ulama, perjuangan para aulia, para syuhada, para sulihin, para guru, para pengespo. Jadi jalan, jadi perantara, jadi sabab pepon kuat Islam bermat Islam, jajan Islam bermat Islam, menang Islam bermat Islam, alamat tertamat ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Para terhajat, kalau menggempang, tercapai cita-cita. Ibarat sukses usaha, ibarat terkabul pernyonan. Ala hadis niat, walaupun niatin salihat. Ala niatil qabul, wa tamami kulisul, wa da'idikul ma'mul. Yaqin sidina tahar Rasulullah SAW, lahumul fatihah. Al-Fatihah. 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 Para pemirsa, para mitra pengajian Baju Qir'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Muljah, bulan Dzulhijjah. Nabi Muljah boleh karena badan 10 hari pun bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama itu lebih pokok kesunahan pun keangkui puasa. Orang yang siap puasa mulai tanggal situng atau tanggal 2 telok sampai ke tanggal sangat sebekal datang itu. Andi kelebihan, andi keutamaan secara khusus. Secara umum, yang puasa nanang awal bulan 10 Syawal, bulan Dzulhijjah. Atau tanggal situng 2 sampai ke sangat.
Nikah keberkat umur, tambah hartana, selamat dan keluargana. Eka elang tusan kesalahan-kesalahan lipat gandaki kebagusan kempang sakarat paten perak neng eko purna berat tempengan kebagusan selamat dari kekar ke neraka yang derajat karena pada 10 areh dalam bulan-bulan pernikah selebih fokus atau pengben selain pernikah telok 10 pernikah artinya 10 pertama pernikah 10 terakhir bulan Ramadan pernikah termasuk hari-hari atau malam-malam saya pilih sarang ajunan pun Allah. Sebab ini 10 akhir dari bulan Ramadan berdebarokan Lailatul Qadar. Sehingga tekap beni Lailatul Qadar tapi barokan pernikah dekat setuju 10 hari pernikah 10 malam pernikah berkat karena orang yang pernikah karena tos ngantos Lailatul Qadar ngambak Lailatul Qadar tak tepat Lailatul Qadar juga nikah nambahin ibadah nikah barokan Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari bulan Dzulhijjah. Dipernikah 10 hari pertama. Sebab dalam 10 hari pertama pernikah berdana terlasan korban. Berdana terlasan korban. Berdana tina darwiyah. Iki pernikah tanggal belu. Berdana tina arafah tanggal sangat. Berdana tina nahar tanggal 10. Tinlahat tanggal 10. Bade korban-korban epon. Hewan-hewan kurban. Bancukan bade talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dan seterusnya. Mereka dibacakan. Nenang 10 hari bulan Dzulhijjah itu. Saya menambah keberkahan. 10 hari bulan Dzulhijjah. Berhajian juga. Hajian pernikah ni 10 hari pun bulan Dzulhijjah. Ni haji pernikah mulai dari ihram epon. Engki ukuf epon. Mabit Musdalifah. Engki melotar jamarat. Engki juga tawaf
tawaf ifadah, iki sa'i, iki tahallul. Sehingga dalam hadis itu buaki, Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu fayaqul. Sangkun Allah Ta'ala dia berbangga dengan malaikat. Allah Ta'ala mata buih malaikat-malaikat marah bersaki wa tangga bulat. Aitu ja'u min kulli fajin amiqi. Wah, datang dari mandiman ruah. Dari sewu jauh datang sekali ruah. Kangkui nyaksiaki kemanfaatan. Nolai kemanfaatan. Dari haji. Dari tengah dekat tanah suci. Saksaki malaikat dia. Kok ngapolah malaikat. Dekat orang-orang sedatang antara haji. Kemudian 10 hari nomor telok. Badring bulan Muharram. Setiap ni bulan Ramadan, ni bulan Dzulhijjah tercuka ni bulan Muharram. Bulan Muharram ni ka sampung ban bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ni ka bulan penutup bulan 12. Bulan Muharram ni ka bulan setong. Bulan pertama di kalender Hijriah. 10 hari dari bulan Muharram ini terdapat keberkahan pun tina Asyura. Tina Asyura mereka benar 10 hari pun bulan Muharram. 10 hari pertama. Sepuluh hari ni bulan Dzulhijjah kat dito. Ni ke paling utama na hari-hari dalam setahun. Jadi cik saya bah berdua orang asompa. Sengko apuasa. Wallahi sengko ri apuasa. Anazar sengko apuasa. Nang hari-hari paling muljid dalam setahun setiap hari. Selain bulan Ramadan. Maka panika wajib puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu panika tanggal 1 sampai tanggal 9. Sebab hari-hari yang mulia dalam setahun iki panika tanggal 1 Dzulhijjah sampai ke tanggal 10 Dzulhijjah. Ya makin apalah tanggal 4. Orang yang panika Nabi puasa hari makin. Dia kata tepat dia ke puasa, tepat dia ke Cina ni. Nabi Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan. Nabi hari pertama sempurna tulisan Nabi Adam, hari kedua sampai tanah doa Nabi Yunus, hari ketiga sampai tanah doa Nabi Zakaria, hari keempat panika lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mun orang puasa ni tidak makin panika tanggal 4 bulan Dzulhijjah, maka kefakiran pun hilang benar Allah. Atau tak fakir boleh pun. Seasal fakir, tak fakir. Seasal susah, hilang susah.
Cara makan ni kemudian sampai puasa ni. Maka saus daripada bisa puasa. Neng itu nyampun letak ipa fakir, neng akhirat. Nika dijunjung tinggi sampai apolong ben malaikat as-safaratul bararatul kiram. As-safaratu al-baratu al-kiram. Aku lakuk neng akhirat. Nabi Isa itu salah setong nabi seagung. Saya mau jaki serang ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala kalau banyak keajaiban ipon. Beliau kentung ngakuin irhasat sarang mukjizat. Irhasat kentung kelebihan-kelebihan keajaiban yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Saya paling lagi dekat Nabi. Sebelumnya yang kat sebagai Nabi ni ke irhasat. Mana Nabi saya paling lagi kelebihan-kelebihan, keanihan-keanihan, keajaiban-keajaiban yang tidak bisa ditiru. Sarang orang lain, mereka mana bilas tarena yang kat sebagai Nabi, maka kocak mukjizat. Kocak mukjizat. Mulai di kelahiran pun akan ajaib ni. Nabi Isa ni. Nabi Isa ni ke lahir kalau tanpa orang sekolah ke. Sayyidah Maryam orang seceh tak pernah disentuh orang laki. Nabi Isa alaihissalatu wassalam kat itu. Penikah menyimpan cerita-cerita kesucian, kisah-kisah ujian bagi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan menimpa mulai dari Umminah. Karena Umminah menikah puput hamil tanpa rakah, tanpa laki, tanpa rakah, tanpa suami. Maka dalam kisah pun Nabi Isa alaihissalatu wassalam kento banyak kekuasaan-kekuasaan pun Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan. Mulai Nabi Isa ni kaki kini. Dan kisah pun Nabi Isa alaihissalatu wassalam kita nyimpan kemenangan-kemenangan perkara hak di tengah fitnah semerata di kalangan masyarakat pun. Iki caring lahir tanpa ring sepuh. Anika nunjuk aki dekat kekuasaan pun Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa sawas melakukan segala sesuatu. Saya kasokanin sareng ajunan pun Allah. Baik panika secara terbiasa, biasa terjadi maupun tak terbiasa terjadi. Setak biasa terjadi ketika itu lahir tanpa orang sekolah ke. Mungkin orang panika saja yakin dengan kebenarannya. Karena ajam petelur mungkin tak laki sekali kan. Tapi ini kasi pasti buduk. Telur. Tak isa hakim bener. Asa telur. Sudah Maryam kat dinto lambang kesucian. Sesangat aja ke ibadahnya. Seistiqomah ibadah.
menjaga kehormatan epon. Tak ada orang yang selain ngenalih. Kayak laki ngenalih. Kecuali Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Kesucian epon atena. Ketaatan epon dek kajunan epon Allah. Ini kan luar biasa. Mulain ki kini beliau itu. Lakal ahli ibadah mulain ki anum. Ngap tidak keajunan epon Allah. Kalau bon sepenuh kesempatan epon. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam mengasuh tak ke Sida Maryam kenton yang tempat ibadah. Yang mihrab. Sida Maryam kenton orang si biasa aja galesan epon. Aja ke pandangan epon. Aja ke kehormatan epon. Aja gede ke ketakwaan epon, ketunduan epon, dek kajunan epon Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak kalau ban kesucian epon kento. Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang kasar ajudan epon Allah sebagai seorang utusan. Ini kan menunjukkan bahawa orang yang panikama Nabi ibu pun fokus anan. Sebiasa nikah fokus. Karena ibu panika al-madrasatul ula litifli. Sekolah yang pertama. Sebelumnya sekolah ada ke sekolahan. Ke pondok-pondok pesantren. Anak panika ampun laya cerin. Lepas sekolah ke ibu. Nah ketika ibu panika fokus. Maka hasil didikan epon. Panika bakal fokus. Setong hari malaikat kento Rabu dekat Sida Maryam radhiyallahu taala anha. Kalau ben arwah manusia, persis manusia. Sida Maryam pas ketakutan panika. Benar-benar kento orang yang suci, menjaga pandangan, menjaga dirinya, mangkana pasaran romoro, budak orang yang masuk, tokerjet. Sayyidah Maryam dan kula nikah yutus sarang ajunan epon Allah kangkui mendapat kabar gembira dari kapan dia. Dan kula malaikat ajunan bakal ngakungin anak putra sesoceh. Hanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kerjat Sida Maryam tadi. Dia memberi maksud. Jadi sengkok mak. Tadi laki. Apa bisa di anak dia temu. Ada orang yang laki. Nyeting sengkok tak ada. Mapan dia anak dia remah. Ini kebeni berarti ragu dekat janji Allah. Tapi heran. Tak bisa heran. Karena panik di luar kebiasaan manusia. Tak biasa ya nih kan. Artinya namun mungkin mahbeda orang yang melahirkan tanpa laki. Ini kebenaran ben peristiwa Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini tak tersentuh orang laki. Mungkin ngandung tidak lagi. Biasanya benikun tersentuh, benikun nyeting emang omak ni kabon. Benik laki. Allah Subhanahu Wa Taala apa nikah? Nunjuki atas kekuasaan epon. Nabi Adam pada diciptakan oleh Allah Taala tanpa yang sepol laki bini.
Maka berarti Allah Ta'ala menciptakan tanpa bapa bisa. Jangan pula kala sebelum pula terjadi. Nabi Adam ni kan sebung bapa, sebung ibu. Nabi Isa kan ibu. Jadi kan anian Nabi Adam mungkin ke anian. Terus si Hawa lahir tanpa ibu kasa. Tak usah ibu. Bapak meloloh. Lahir dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sebung ibu. Ini ke si Hawa. Nabi Isa tanpa bapak. Jadi beda orang yang panikah tanpa bapak, tanpa ibu. Beda Nabi Adam. Beda si tanpa ibu, Sayyidah Hawa. Beda si tanpa bapak, Nabi Isa. Mun manusia-manusia selain benda ke beda bapak, beda ibu pun. Mun si tidak bapak kasak. Yaki kerana pada zina. Dia akan menunjuk atas kekuasaan pun Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kekuasaan pun Allah Taala pada mutlak tak terikat kalaban hukum-hukum kebiasaan sobung. Bisa saus Allah Taala panika melakukan sesuatu saya tak biasa. Ya kan tak biasa ni kena. Tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa bapak dan ibu. Tidak terikat dengan kebiasaan. Mutlak kekuasaan di Allah Ta'ala. Sayyidah Maryam ini ke ujian raja dekat masyarakat. Termasuk juga ujian dekat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi dibalik kat itu Allah Ta'ala panika mendengarkan kelebihan epon Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lahir Nabi Isa gitu. Apa bisa Abu Dhabu. Langsung bisa Abu Dhabu. Kibaji gitu. Beran ujian gitu polana. Sayyidah Maryam gitu kan orang sedih. Saya tak pernah ikut takut ke laki. Hidup di tengah-tengah masyarakat banyak. Romo pas hamil tanpa laki. Betul orang panik kegempang noduh. Perzinaan dekat Sayyidah Maryam. Maka Sayyidah Maryam itu ngadepin pandangna manusia. Tuduhan-tuduhna manusia. Fitnah-fitnah. Caci maki nah. Masyarakat lah. Maka dalam Al-Quran panika boleh sebut lagi tentang beran ujian epon Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha. Cek sahaja sekok ni mati. Sebelumnya terjadi ingat dia. Pasang kok dia. Tetapi orang nasian manusia yang dilupakan dan ditinggalkan sampai ngarep ingat nikah. Dari rajana tuduhan, dari rajana fitnah, caci maki dari orang-orang sekitar sampai trauma dia sebelum terjadi menikah. Jadi orang dilupakan dan ditinggalkan. Artinya orang panik yang kata Allah Taala panik biasa. Boleh banding ujian-ujian yang kena cerita Allah Taala uji kalau mun saper terus yang kaungku sareng ajunan depan Allah. Dari ujian-ujian mun saper dia beri kelebihan-kelebihan sareng ajunan depan Allah. Ujian ni.
Orang panikah seiyang kada ban Allah Taala leban ni hujan-hujan. Sida Maryam yuji kalaban. Kemudian semacam itu. Kangkui Allah Taala nikah nunjuki kesucian epon. Sida Maryam jadi kesucian epon itu tersebar ketika Sayyidah Maryam kento ngakuin putrah tanpa rakah, tanpa laki. Cek saya pasanan tak ngakuin putrah, tak hamil, kengkun tak pernah lakonin, tak pernah keseting manusia. Kita pakai keberat, tak pun kan. Biasa kan ini. Punyetak semula. Ini kesepah tersebar kesucian epon Sida Maryam. Saampuna Sida Maryam kento melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini kepasangan kau ingin banding orang bahwa Sida Maryam kento orang je tak tersentuh orang laki. Dan itu juga menunjukkan bahwa kebenaran tadi tak langsung para gaji meloloh. Kadang kebenaran ini kita para gaji. Tak masuk terrosak setiap kebenaran para gaji, setiap kebenaran bela ni. Kadang berkapuk. Kebenaran ini kan kita para gaji. Kita ada orang abela. Mereka juga menunjukkan bahwa orang yang paling dekat dengan kajunan epon Allah sekalipun, mereka bisa saus ngalamin ujian-ujian berat. Maka mana kita mereka ditimpa musibah, tak sahabat tetap kerja. Ini ampun ajaran Allah Taala ujian epon Allah, ujian keimanan, ujian kesabaran. Ini kan Sida Maryam radhiyallahu taala anha. Orang dekat terus dengan ajunan ipun Allah. Tapi kan yuji dalam ujian si berat. Ini juga menunjukkan bahwa orang fokus ni kadang-kadang fitnah ni kan biasa. Orang fokus fitnah. Orang fokus disalahfahami. Orang fokus dicurigai. Orang fokus dicurigai. Tapi akhirnya Allah Ta'ala akan ditampakkan kebenaran pun. Akan ditampakkan. Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam panikah dalam keadaan ketibian. Sobung bidan, sobung dokter sobung. Ketibian cet nyepeh. Neneng iba bena tungkana korma. Ngaup nih beban fungkan korma lahir. Ini kenapa artinya? Bahwa orang lahir ni tak usah ke bidan melolo, tak usah ke dokter melolo, ketibian bisa lahir. Ben panik banyak bukti. Benih namun dekat Sayyidah Maryam banyak orang panik lahir tak temu lagi dekanan. Tak temu ben lagi ni kan dia pun taufin melolo. Coba je taufin ben lagi. Ia lahir ketibian. Sebab orang panikah. Iator Allah Ta'ala. Kandungan panikah iator sarang ajunan dipun Allah. Ben Allah se melahirkan. Sema keluar panikah Allah. Anak berdalam kandungan panikah di ajal. Beda ajal lah. Mula dapat ajal pakun keluar. Mula tak dapat ajal tak keluar. Ada ban orang panika keluar dari dunia. Semati ni ke beda aja lah. Dapat ada kajal fala istakhiruna sa'ata wa la istaqdimun. Tak bisa punten dimajukan
atau ditunda? Tak bisa. Sedetik pun tak bisa. Tak bisa ditunda, tak bisa dimajukan. Wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Thumma nukhrijukum tifla. Sampuna Siti Maryam kita melahirkan Nabi Isa ketibian. Yang benar punggana korma. Abang ni kelemah. Dalam keadaan ketakutan. Ya Allah Ta'ala. Tolongin. Ika disak sebung aing asal nikah. Pas. Akili aing. Pas akili aing. Sebisa nyenom. Sebisa ika pandih. Sebisa ika seferse. Sehingga Maryam itu kelaparan. Korma nah. Apa keker serang ajunan pun Allah. Apa keker. Kepantako diberi ketenangan sareng ajunan pun Allah. Artinya Allah Ta'ala ini tidak akan meninggalkan kebulan-kebulan. Walaupun tepat dalam keadaan ketibik sekalipun, beda Allah saya nyarengin. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala dia apa yang ban-ban kapit. Ini di mana iban ni? Beda Allah. Jangankan orang pernikahan pun lah beda nenek Roma. Di luar Roma, ilmu betul sekalipun. Pangki sareng ajunan pun Allah. Berniat rendah cikeh ben Allah Ta'ala. Sampuna Sayyidah Maryam kento apa kita pergi. Pergi pun Nabi Isa alaihissalam dek ke kaum pun. Langsung itu dua zina ni. Oleh di mereka asina benca pria. Namun Sayyidah Maryam pun tak bela diri. Malah tak kun sajan keridu. Namun Sayyidah Maryam kento namun ngulatin deka pergi pun. Yang kipani ke Nabi Isa alaihissalam namun iolatin kalau beridin pun Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa apa ni kah bisa apa tak bisa metebu pasaran. Pas Nabi Isa kita metebu saung guna sengkok dia. Kabulan Allah. Sengkok dia orang. Saya beri kitab ben Allah Ta'ala. Bekal beri kitab sengkok ben Allah Ta'ala. Ini kan kitab Injil. Dan sengkok bekal yang angkat ben Allah Ta'ala sebagai Nabi. Ini kekik kini, ini kik berjik ni. Di saat kaum-kaum apa ni kalau kik bedah. Esetin, senoduh zina apa nikah. Langsung Nabi Isa kita matabu. Sengkok kabulan Allah. Sengkok sebekal beri kitab Injil. Dan sengkok bekal yang angkat sebagai seorang Nabi. Maka kemudian berfikirnya kaum Bani lain. Muncul Arya Nabi. Oh, tak kira oleh nazina aja. Mun ada bekal itu oronin kitab. Tak kira oleh nazina aja. Tak kira. Berarti ya. Cerita zina kena lahir berarti. Dan Arya. Hal seluar biasa. Ari irhas. Karena dia Nabi. Mulai kikana. Landi irhas. Andi sesuatu. Tak biasa terjadi. Kejadiannya kan luar biasa. Tidak bisa ditiru. Benar yang lain. Ketika pengakuan Nabi Isa alaihissalam kento. Ini kemas mengaki kebenaran Nabi Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Kepercayaan kehormatan puan Sayyidah Maryam. Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaan Nunjaki cak Nabi Isa alaihissalam mereka akan menjadi seorang nabi
Ben beni an bangiran. Beni putaran bangiran. Orang-orang kafir, orang Nasrani nganggep Nabi Isa itu putaran bangiran. Punten beni putaran bangiran. Bangiran apa ngaku putra? Bangiran di kalam Yazid ulam julad. Tak melahirkan, tidak dilahirkan. Nabi Isa alaihissalam itu tumbuh sebagai seorang nabi. Saya zuhud, saya tak libur ke dunia. Beliau hidup dengan penuh kasih sayang. Beliau hidup semak dengan orang-orang miskin. Beliau tibik lagar miskin. Pas semak ke orang-orang miskin. Yang memang kan biasanya saya semakin menikah orang yang kaya. Meloreng kaya sampai pakai pintar. Jadi kaya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Mun gula biasa. Yang daren pasaran ben bilis kasa, cung benyaan bilis. Orang mun soki mana kapintar. Tapi ngaku wah. Artang menjadi, artang menakan, arki sepopo, arki dupopo, arki 10 popo, 20 popo, itu semua. Jadi soki. Tengok orang letak andi. Sekarang soki kini tibi. Jauh selain bang. Jauh si asal semak ke sana. Mungkin depan banyak pesen. Tapi sebentar. Begitu ampun lelaip, ada tengok sama boleh kan. Akhlak sesae. Jadi contohkan sareng Nabi Isa alaihissalam dekat dengan orang miskin. Dekat dengan miskin. Orang yang setepan tadi pan-panapan ke sana. Kasar siang buat. Berarti kasa akan cebenik yang karena pesek. Benih kan karena kekayaan. Benih kan terlalu diberi akan jangan kasa. Mun kareng miskin. Mun orang yang pula dekat dengan yang miskin. Dekat juga dengan orang kaya. Ya, karena ini kebenih polan arah tanah. Tapi karena beda unsur lain. Nabi Isa alaihissalam gitu. Semula yang sebelum epon yang kat sebagai seorang nabi yang pola biasa cek ngecek orang kangkui abel tidak keajunan epon Allah. Mulai kita yang kat sebagai seorang nabi. Beliau hidup dalam keadaan sederhana, serba kekurangan. Karena beliau itu akan merasa lebih senang, sederhana. Itu yang benar. Elepok kalau ben kemewahan dunia. Nabi Isa alaihissalatu wassalam paringin mukjizat setak sekoni. Sekut Nabi Isa itu nampai orang buta langsung beres seketika, langsung melak seketika, langsung ngabas seketika. Penyakit seberat, kalaban segala macam jenisnya disembuhkan. Tampain itu aki sareng Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kangkui mateng aki mukjizat epon ini bagian di mukjizat. Yang buta sebut buta asal ke saja. Buta mulai lahir di Nabi Isa apa ni kan? Sampai langsung beres, langsung melak. Ditonton kalau berizin Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit seberat. Kalau ben mukjizat epon Nabi Isa beres seketika. Karena semua beres hakikat epon banika Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa bisa maudi ring mati. Kalau ben mukjizat dia pun tanam kalau ben izin Allah. Ring mati maudi. Ini kan menunjukkan bahwa Allah Ta'ala nikah bisa cukan, benih kuncukan. Saya lebih bisa pada Allah Ta'ala. Kang kui maudi oleh orang si mati. Nabi Isa ini kan mau di orang mati. Kalau berizin pun Allah. Kenapa pun Allah? Orang-orang yang mati-mati bani kayak di oleh benar Allah Taala. Orang kafir tak percaya aja. Isan kini sini mati terus mati. Wah bisa, mata bisa. Jadi Nabi Isa alaihissalam jentuh sahur. Orang mati mau di bisa. Masa Allah Taala apa tak bisa? Jadi Nabi Isa menikah oleh Nabi Allah Ta'ala juga. Nabi Isa alaihissalam kita bisa bentuk manuk. Manuk dari tanah. Aku boleh nak manuk dari tanah? Mari kini ke pasanan kalau berizin Allah Ta'ala. Odik kan? Odik. Apa bisa ngaper mana? Manuk ni. Padahal ngakui dari tanah. Ini juga menunjukkan atas kekuasaan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beri ke odi anda ke orang yang ampun mati. Orang yang mati-mati ini kalau di boleh. Nabi Isa sahaja sebenarnya kui telot, serop, langsung bisa ngaper. Mujizatnya pun Nabi Isa alaihissalam. Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ini kebiasa. Bisa kangkui. Mau di orang-orang yang semata. Sebab senang selebat Nabi Isa. Lebat mukjizatnya pun Nabi Isa. Tapi hakikat. Kalau apapun kekuatannya pun Allah. Maka Nabi Isa apa ni kemulih. Karena lahir dalam kesucian. Suci dari perzinaan. Bahkan dari perjimaan sekalipun. Ini suci. Nanti atas kekuasaan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Odi dalam keadaan tak libur katunya. Odi dalam keadaan penuh kasih sayang. Kasih sayang dekat sesama manusia. Ada keban-keban selain kasih sayang. Dekat orang-orang yang lemah, orang yang du'afa, orang yang fuqara, badana korban-korban pada dalam rangka peduli terhadap nasib orang setandi, nasib orang yang sedu'afa, seapes-apes. Nabi Isa alaihissalam ngajarin orang kangkui cinta keajunan pun Allah. Ngajarin orang benih kangkui lembu aten, bersih aten. Dari penyakit-penyakit hati, dari kesombongan, dari ucup, dari ria. Bersihin hati. Dari reng-moreng, dari tak ridho, dari ketakdir Allah. Dari nunda-nunda taubat. Dalam dari kisah pun Nabi Isa alaihissalam, hikmah pun menikah bahwa Allah Ta'ala kadin toh kuasa mutlak tak terikat ke kebiasaan, tak terikat ke hukum-hukum kebiasaan. Dan orang kadang tak mungkin. Kenyataannya
bisa. Kata tak mungkin orang yang panik mentandik bapak pasaran bisa lahir anak. Mun tanpa ibu tak lahir anak. Kenapa boleh tak ada bapak tak ada ibu? Dan tak bisaan boleh. Orang bisa ngucap ingat nikah, tapi kenyataannya berdesa tanpa bapak ibu, berdesa tanpa bapak, berdesa tanpa ibu. Akaton mustahil. Kalau penterongan epon tong karena Nabi Musa dia kata tasik bisa terbelah tasik benih. Katon tak bisa katon, tapi nyata terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam nikah yokber sampai 40 hari 40 malam. Muncan kebiasaan manusia. Ya lo berarti areng, kereng, dia 40 hari 40 malam. Kenyataannya punten depan penapan karena apa ini tak bisa mapanas. Si mapanas Allah. Apa tak bisa makereng. Si makereng Allah. Apa ton tak mungkin olar tetia namanya mana tongkat tetia olar. Tapi kenyataannya beda tongkat tetia olar. Tetapi siapa mustahil ke manusia. Sangat gampang mengkuda kajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjuk aksi bahawa orang yang fokus sekali pendapat bisa os. Ini bisa sahaja fitnah. Orang yang fokus belum tentu pasangan lopot dari fitnah, lopot dari itu dosa lah dan yang lain. Orang yang fokus belum tentu paniknya bahkan dicaci maki. Orang nikah andi niat fokus kadang disalahpahami. Orang berjuang dan kadang diremehkan. Dan kadang nikah orang agak baik fokus malah iblis kalau banyak kecubaan. Karena itu maka orang yang menikah cek nabang pujian dari manusia. Cek nabang penilaian epon manusia. Kita penikah pun berdasar nilai. Cak nilai penikah si bekal abri belisan. Itu penikah Allah Subhanahu wa taala. Juga nunjuk kisah penikah bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam lahir dalam keadaan tak ngakungin orang sepo laki. Sayyidah Maryam ngelahiraki dalam keadaan ketibian, dalam keadaan lemah. Beliau kintu mular. Tahun yang kecaran saya ketina pakai menapa. Hancur perasaannya. Tapi serang ajunan di Allah tetap diberi pertolongan. Iki mana penyamana pada tengin air, pada tengin deeren. Bisa lahir kalaban kempang. Maka nama Nabi pada orang yang panika akan melahirkan aneka sebagian huruf makon keangkui mau saki ayat wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Pas boleh Nabi orang panika mau melahirkan aneka Fatihah juga
Fatihah ke kanjing Nabi, Fatihah cukan dek ke Sayyidah Hawa, cukan dek ke Sayyidah Hannah, pas Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, cukan dek ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab binti Jahshin, pas cukan Sayyidah Ummu Salamah. Ini ke Fatihah epon. Mosaki awal epon surat Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Tenkinika. Pulang boleh. Cukan Mosaki thumma as-sabila yasyarah. Ayat cukan. Thumma as-sabila yasyarah. As-sabila yasyarah. Senang Nabi Isa alaihissalam kentang pun lengakuin mukjizat raja. Banyak mukjizat. Tapi tetap beda orang-orang si kafir, orang si tak percaya. Orang si nolak. Beda. Ini kenapa artinya? Kita ni berjuang, kita berdakwah. Tak usah putus asa orang ini orang elak salaki orang. Lecekkan rekan. Lerekan ocan onta kata. Rekan ocan onta. Mungkin fitnah media sosial. Ini sangat terang. Banyak. Orang ini kadang-kadang ada cadar bener, bah burung sih bener. Cari potong video ni, potong. Mungkin lebat media sosial panikah. Aib kumpang disebar luaskan. Semestinya panikah juga hasiakan. Saya maksudnya ini kan boleh berber. Tuduhan tanpa bukti. Orang fokus panikah kebasi video tak fokus. Maka kisah sedang Maryam radhiyallahu ta'ala anha dia ngaceraki tak usah susah ketika orang pernikahan nilai abad ni cuba tahu kenapa problem kenapa bahaya ni tak bahaya orang nilai cuba mikir abad fokus tak bahaya nilai orang tak bahaya orang ni kan nuduh soal macam-macam kalau tuduhan palsu kasa asli tak rugi pun. Bukan tadi tak dirugikan. Orang kasa rugi tibik, tenodo panika rugi tibik. Pastukan nunjuk aki bahawa sesuatu saya kata tak kira. Ternyata pas kira aja jadi fakta. Ada banyak mungkin ni kan. Orang yang asal miskin pas langsung kaya. Setelah kaya miskin. Ini terjadi. Allah Ta'ala mendengar kini cek kekuasaan ini di tangan Allah. Tangan kekuasaan pun Allah benih dan orang benih. Menurut tadi kekuasaan pan-panapan. Lapa pinter. Jadi pulang pinter do. Orang pinter mencelakanlah. Usaha ni pemaca dengan Allah Ta'ala. Orang pinter. Jadi banyak orang gagal panikah. Ia berarti orang yang sukses. Sukses itu orang yang gagal. Orang yang salah setiap pecandu maksiat. Bisa saus. Akhirat akan menjadi orang yang ahli ibadah. Pecandu kemaksiatan. Orang yang sakit, tahu sana parana susah. Allah Ta'ala kesokan kangkui. Mabaras kempang. Banyak bukti pun. Orang yang panika
Beres tak usah ke dokter, yang kupas ngucap. Beres TB. Maksudnya ini beres TB. Si Allah maksudnya tanpa, lebat ini perantara manusia, ini ke maksudnya. Ini pasanan beres TB, Allah semua beres. Ida maritu, fahuwa yasfin. Untuk kok sakit, maka Allah semua beres. Maka dari kisah pun Nabi Isa alaihissalatu wassalam sang Sayyidah Maryam kento juga ngaceraki dekat dan tulis saja bahwa kesucian panika larang arken. Dan keimanan nikah pakuni yuji sekarang ajunan ipon Allah tak ijiman kendek itu malam terusan. Keimanan kita terus diuji. Dan kita panika tak usah takut dan penilaian ipon manusia. Allah Ta'ala panika bisa tapi melakukan hal luar logika, tak rasional. Dan pertolongan Allah Ta'ala panika bakal datang. Dan waktu paling pas, Allah singatur kenikmatan. Kemudian pun orang panika benih polan epoci ben manusia. Tapi karena kedekatan pun dek kajian pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Nabi Isa panika kenyek, tapi ternyata Nabi Isa beli sejantoran krecek. Karena boleh jadi orang ini benih polan epoci orang. Mula semak Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala, muljah in akramakum, indallahi atqakum. Muka-muka saya paling manfaat. Amin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad ibn Abdullah al-Qaimi bi huquqillah. Ma la taqilla farajahna. Yasir la ta'sir bi tamim bil khair. Yasir lana wa la ta'sir alaina ya muyassir fil akhir yasir alaina fil akhir yasir al akhir tahim yasir. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil Karena ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dekik ni kampung malam Jumat, tapi laki beni Jumat lagi ke Jumat boleh Jumat seminggu lagi, ni ke Jumat lagi Jumat manis, maha pesona, Pak tanggal 12 ini ya, tanggal 12 berarti lastarina telasan, sambil lalu kita menikah. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, dalam suasana telasan, dalam Jumat lagi Jumat